Presiden Joko Widodo menegur Kementerian Perdagangan karena angka ekspor Indonesia kalah dengan angka ekspor negara-negara di Asia Tenggara seperti angka-angka yang Anda lihat tadi. Presiden bahkan mengancam akan menutup Indonesian Trade Promotion Center atau ITPC jika badan ini tidak bisa mendongkrak ekspor Indonesia. Itu tadi yang disampaikan oleh Presiden kepada Pemirsa, nilai ekspor Indonesia di bulan Juni 2017 mencapai 11,64 miliar dolar Amerika atau turun sebesar 18,82% dibanding ekspor Mei 2017. Nilai ekspor Indonesia sepanjang bulan Februari tercatat sebesar 14,10 miliar dolar Amerika Serikat atau turun 3,14% dibanding Januari 2018. Namun jika dibandingkan dengan Februari tahun 2017, ekspor Indonesia naik 11,7%. Ini merupakan minuman kopi. Bayangkan nih, kopi yang kita minum setiap harinya di Indonesia yang mungkin kita anggap biasa saja, ternyata bisa dijual dengan harga 3-5 kali lipat lebih mahal jika kita menjualnya di luar negeri. Yang lebih menarik, yang menjual produk tersebut tidak selalu perusahaan besar. Saat ini sudah banyak anak muda yang mulai masuk ke pasar ekspor. Namun juga banyak anak muda yang ingin memulai masuk pasar ekspor tetapi tidak tahu bagaimana caranya dan berhenti di tengah jalan saja. Dan bahkan tidak ada niat sama sekali. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zakir Hidayat dengan NIM akhir 055, merupakan mahasiswa teknik industri. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana generasi muda dapat bertransformasi dari konsumen lokal menjadi pemain global melalui peran sebagai eksportir. Namun, sangat disayangkan, sekarang jika orang mendengar kata ekspor yang di dalam pikirannya adalah kata susah atau mustahil, kata tidak mungkin, berpikir karena tidak punya modal maka mereka tidak bisa memulai. Nah, itu zaman dulu, sekarang kenyataannya tidak. Jika kita melihat kondisi saat ini, kita hidup di era globalisasi yang sangat terbuka. Kita bisa membeli berbagai produk dari luar negeri dengan sangat mudah dengan cara melalui smartphone saja. Misalnya mulai dari fashion, skincare, hingga teknologi. Semuanya bisa diakses hanya melalui dengan smartphone. Namun tanpa kita sadari, kita lebih sering menjadi konsumen global dibandingkan sebagai pelaku global. Kita terbiasa membeli produk luar tetapi jarang berpikir untuk menjual produk kita sendiri ke luar negeri. Padahal Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Mau sampai kapan kita dipandang rendah oleh negara lain? Mau sampai kapan kita dijuluki sebagai negara konsumen? Nah, kita juga memiliki sumber daya alam yang melimpah, produk lokal yang berkualitas, serta budaya yang menjadi nilai tambah di pasar internasional itu sendiri. Permasalahan utamanya bukan pada potensi tetapi pada cara pandang kita sendiri. Kita masih menganggap bahwasannya ekspor itu sulit, membutuhkan modal yang besar, dan hanya bisa dilakukan oleh perusahaan besar saja. Nah, namun terjadi perubahan paradigma. Jika kita lihat, beberapa tahun ke belakang, kegiatan ekspor memang identik dengan sesuatu yang sangat kompleks. Kemudian dibutuhkan modal yang besar, jaringan bisnis internasional, serta proses yang sangat-sangat panjang. Nah, namun saat ini kondisi tersebut telah berubah semuanya. Dengan adanya internet, media sosial, dan marketplace global, akses ke pasar internasional menjadi jauh lebih terbuka. Nah, seseorang tidak harus memiliki perusahaan yang besar untuk memulai ekspor. Tetapi, bahkan mahasiswa pun dapat memulai dari skala kecil. Artinya, hambatan terbesar saat ini bukan lagi pada sistem atau teknologi, tetapi ada kesiapan kita untuk mencoba dan belajar. Berikut merupakan peluang-peluang dari negara kita sendiri. Nah, jika kita melihat lebih dalam, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar untuk ke pasar global. Contohnya yaitu adalah harta alam yang melimpah. Di sini saya akan mengambil salah satu contoh adalah kayu gaharu atau bisa dibilang adalah emas hijau. Mengapa demikian? Karena kayu gaharu memiliki nilai hampir sama, bahkan lebih dengan emas itu sendiri. Harga kayu gaharu per gramnya bisa mencapai 8 hingga 20 juta, bahkan lebih. Nah, selain itu produk Indonesia juga memiliki keunikan yang tidak dimiliki oleh negara lain, terutama dari segi budaya dan identitas lokalnya. Hal ini membuat produk lokal sebenarnya memiliki nilai yang lebih tinggi ketika dipasarkan secara global. Dengan kata lain, apa yang ada di sekitar kita saat ini memiliki potensi untuk menjadi produk global. Nah,
Ternyatanya adalah sekarang ekspor tani Nusantara. Hal ini bukan hanya konsep, tetapi sudah ada contoh nyatanya. Salah satunya adalah perusahaan ekspor tani Nusantara. Ini merupakan inisiatif yang dibangun oleh mahasiswa yang melihat potensi besar pada ekspor pertanian di Indonesia. Mereka menemukan bahwa banyak petani yang memiliki produk berkualitas, tetapi kesulitan untuk menjangkau pasar internasional. Di sisi lain, permintaan di luar negeri terhadap produk-produk tersebut cukup tinggi. Melihat kondisi saat ini, mereka berperan menghubung antara petani lokal dan pasar global. Mereka membantu dalam standarisasi kualitas, pengemasan, hingga distribusi ekspor itu sendiri. Dengan cara ini, produk yang sebelumnya hanya dijual ke pasar lokal dapat menembus ke pasar internasional. Contoh ini menunjukkan bahwasannya generasi muda dapat berperan langsung dalam proses transformasi dari lokal ke global. Kemudian yaitu adalah peran ekspor tani Nusantara atau yang bisa kita sebut ETN yang dibangun oleh beberapa mahasiswa antara petani lokal dan pasar global. Nah, ETN di sini itu adalah membantu bagaimana para petani menjual barang-barangnya ke luar negeri, karena yang kita ketahui bahwasannya banyak sekali petani-petani yang memiliki kualitas barang yang sangat bagus tetapi tidak tahu bagaimana cara menjualnya ke luar negeri. Nah, bahkan yang kita ketahui yang sering berita beredar, jika harga barang di dalam negeri itu turun, para petani hanya membuang produk-produk yang mereka hasilkan. Itu sangat disayangkan sekali. Maka dari itu, ETN melihat potensi yang sangat besar untuk membantu para petani ini menjual produk-produknya ke luar negeri. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah ETN atau mahasiswa-mahasiswa ini akan mencari tahu informasi-informasi dari para petani, dari kualitasnya, dari harganya, dan sebagainya yang nantinya akan dicocokkan dengan harga global atau market pasar itu sendiri. Kemudian, ETN akan mengkomunikasikan atau mencari kebutuhan-kebutuhan buyer atau kebutuhan-kebutuhan pasar yang nantinya akan disesuaikan dengan para petani-petani yang ada di Indonesia. Nah, dari situ, ETN akan menjembatani antara para supplier atau para petani-petani dan para buyer-buyer ini sendiri. Dengan kata lain, ETN sudah sangat membantu berbagai macam petani. Nah, di sini ETN juga bekerja atau berfungsi sebagai memastikan produk-produk tersebut memiliki kualitas yang bagus, sesuai dengan standar yang sesuai standar negara lain, bukan standar negara kita sendiri, tetapi standar dari negara lain itu sendiri. Kemudian melakukan pengemasan atau branding yang sangat bagus sehingga konsumen puas untuk melihatnya. Dan yang terakhir yaitu mengatur manajemen logistik dan distribusinya agar perjalanan atau pengiriman lancar sampai negara tujuan. Ya, tentu saja dalam proses terdapat berbagai tantangan, mulai dari kurangnya pengetahuan terkait ekspor, kemudian standarisasi kualitas internasional, kemudian ada kendala logistik, hingga persaingan global. Namun penting untuk dipahami bahwa tantangan tersebut bukanlah penghalang yang tidak dapat diatasi. Semua tantangan tersebut dapat dipelajari dan dihadapi secara bertahap. Yang sering menjadi hambatan justru bukan faktor eksternal, tetapi keraguan dalam diri untuk memulainya. Nah, terdapat strategi atau langkah-langkah untuk mengatasi hal tersebut. Untuk dapat bertransformasi konsumen menjadi pemain global, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan. Pertama, memulai dari skala kecil untuk memahami pasar. Kemudian, memilih produk yang memiliki keunikan dan nilai tambah. Ketiga, memanfaatkan teknologi digital secara pemasaran dan komunikasinya. Keempat, terus belajar dan meningkatkan kemampuan. Dan yang terakhir, yaitu adalah dengan cara membangun jaringan dengan berbagai pihak. Dengan langkah-langkah ini, proses menuju pasar global dapat dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Sebagai penutup, perjalanan dari konsumen lokal menjadi pemain global bukan lagi sesuatu yang mustahil. Dengan potensi yang dimiliki Indonesia serta dukungan teknologi saat ini, generasi muda memiliki kesempatan besar untuk berperan dalam perdagangan internasional. Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi apakah kita bisa menjadi eksportir, tetapi apakah kita siap untuk mengambil langkah pertama, dan apakah kita siap menjadi generasi muda yang menjalankan atau membangun negara kita sendiri. Karena dari langkah kecil tersebut, perjalanan menuju pasar global itu bisa dimulai. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.